Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Kemuliaan manusia Allah letakkan kepada ketakwaan, dan ketakwaan manusia Allah letakkan kepada ketaatannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hidup ini, ketika kita senantiasa memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu pula kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemuliaan itu tidak mungkin kita raih ketika kita umat ini tidak bisa bersatu, karena mengukuh kesatuan dan persatuan itu adalah satu kewajiban, dan membuat kita bercerai-berai itu adalah suatu kemudaratan. Maka oleh karena itu, tema kita pada subuh hari ini tentang pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai kebangkitan umat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berpesan dan mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. أَطِيعُوا اللَّهَ, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jadi kita hanya wajib taati Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Maka oleh karena itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Ketika kita bekerja di kantor, kita dalam keadaan bersama dengan pimpinan kita, dalam keadaan rapat atau briefing dan sebagainya, tapi tiba-tiba datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayya 'alas shalah. Tinggalkan pertemuan itu, karena pertemuan itu bisa ditunda. Tetapi ketika panggilan Allah ditunda-tunda, tidak ada jaminan apakah kita masih diberikan hidup untuk waktu yang ditunda itu. Maka oleh karena itu, ketaatanlah yang paling utama yang kita dahulukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rasulahu, dan begitu juga taati Rasulnya. Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat berjamaah. Maka ketaatan kepada Rasulnya itu juga wajib kita tunaikan. Ketika kita diperintahkan, Nabi bersabda, salat jamaah khairun wa taqlub min salatil fajr bi 27 darajah. Salat berjamaah itu jauh lebih baik dan lebih mulia dibandingkan salat sendiri dengan
27 derajat. Yang dimaksud perbandingan 27 derajat, satu kali menunaikan salat wajib secara berjamaah, nanti sama pahala dan kebaikannya yang kita peroleh kalau 27 kali salat sendiri salat wajib. Coba bayangkan 27 kali salat fardu sendiri, baru sama pahala. Makanya Nabi mengatakan sangat rugi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, padahal sangat banyak waktunya yang disiapkan. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, saling bertengkar, saling bercerai-berai. Fatafshalu, dan jangan suka membuat kekacauan dan sebagainya. Wa tazhaba rihukum, yang membuat kalian gentar atau hilang kekuatan, hilang keberanian ketika kita selalu bertengkar, selalu bercerai-berai, selalu bersengketa, maka kekuatan itu akan hilang. Dan apa yang datang adalah rasa takut. Maka selama kita bersatu, maka kekuatan apapun yang ingin merusak Islam ini tidak akan. Itulah sebabnya para Yahudi Nasrani yang paling ditakuti kita dari umat Islam ini adalah persatuannya. Sehingga ketika sudah melaksanakan salat berjamaah, sabar ramainya ketika melaksanakan salat Jumat, maka disitulah puncak kejayaan Islam yang paling ditakuti oleh bangsa-bangsa Yahudi dan Nasrani. Ketika salat berjamaah kita sama ramainya, ketika salat Jumat, maka disitulah yang paling ditakuti. Makanya bangsa Yahudi dan Nasrani selalu berusaha bagaimana kita ini umat Islam dicerai-beraikan, dioper-aper, dibikinkan kegiatan yang seolah-olah kegiatan itu tidak sempat melaksanakan salat berjamaah. Dibuatkan postingan-postingan sosial media dan sebagainya yang membuat kita jauh dari ajaran agama. Maka ketika kita tidak mampu bersatu, maka tunggulah kehancuran. Makanya Allah mengingatkan kita, wasbiru, tetaplah selalu bersabar, sabar dalam menjaga kesatuan, sabar menghadapi kejadian-kejadian yang membuat kita diuji oleh Allah SWT. Sampai di mana keimanan dan ketakwaan kita. Dan Allah menjanjikan ketika kita senantiasa bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama selalu orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bentuk persatuan dan kesatuan itu tidak lain dan tidak bukan melalui salat berjamaah yang kita selalu lakukan. Disitulah terbentuknya kekuatan. Kenapa di zaman Rasulullah SAW itu persatuan dan kesatuannya sangat kokoh? Karena dipelihara dengan selalu melihat kekuatan pada saat berjamaah. Sehingga Nabi SAW merupakan satu sifat-sifat dan karakter Rasulullah. Setelah salat berjamaah,
mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beristighfar dan sebagainya. Setelah itu balik menghadap ke jamaah. Salah satu tujuannya untuk melihat siapa sahabat dan teman-teman yang tidak datang salat subuh. Maka ketika beberapa hari tidak datang, kembali Nabi bertanya kepada sahabatnya, di mana si fulan? Kalau dia sedang sakit, kita ramai-ramai pergi mengunjungi dan mendoakan supaya disembuhkan oleh Allah SWT. Di situ kekuatan kebersamaan. Kalaupun dia punya masalah, kita sama-sama mengunjungi. Apa persoalan dan masalahnya, kita selesaikan bersama. Sehingga di zaman Rasulullah SAW, kebersamaan seperti orang yang bersekat. Dan memang tempat ini adalah bagaikan satu tubuh dan bersaudara. Al-mu'minu minal mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ala ba'd. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang satu sama lain sangat menguatkan. Bagaikan satu bangunan. Ini bangunan bisa berdiri tegak karena bersatunya banyak komponen. Ada tiang, ada dinding, ada besi, ada semen, ada batu dan sebagainya. Itu bersatu beberapa komponen menjadi satu kekuatan. Begitulah umat Islam. Begitulah umat ini. Begitulah bangsa ini. Kalau menginginkan umat dan bangsa ini kuat, maka jaga persatuan dan kesatuan. Jelas bisa Rasulullah. Apa persoalan dan apa masalahnya saja tidak ada. Oh, ternyata ada urusannya di luar daerah. Kita doakan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya dan senantiasa menjadi orang yang sukses sehingga berkumpul kembali kepada kita, saling menguatkan lagi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, begitu pula bentuk persatuan bisa kita bentuk dengan segala macam apa. Kita bentuk kegiatan-kegiatan yang membuat kita selalu bersama. Contohnya, sebentar kita ini ngopi-ngopi dan bersama-sama kita saling berbagi pengalaman dan sebagainya, cengkerama-cengkerama, sehingga ikatan batin dalam hati, dalam arti kata ikatan iman yang saling menguatkan, maka disitulah Allah mencurahkan keberkahan dan rahmatnya. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dan sangat dekat kepada orang-orang yang selalu berada dalam lingkungan kebaikan. Kita ini berada dalam lingkungan kebaikan karena bukan kemudaratan yang kita lakukan, tapi sebaliknya orang yang selalu berada di lingkungan keburukan, seperti berada di tempat perjudian, berada di tempat-tempat yang banyak orang melakukan maksiat, maka di situ orang diturunkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ terjadi kebohongan, di situ terjadi kezaliman dan sebagainya, maka Allah laknat orang-orang yang berkumpul di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikuatkan iman dan takwa sehingga kita senantiasa berada dalam kebaikan dan selalu berbuat kebaikan sehingga kita jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita dapatkan adalah semata-mata cinta dan kasih sayang Allah serta rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sering lakukan, apa yang selalu kita cita-citakan senantiasa terbimbing terus, terpantau terus, dan menjadikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim wahdina wa barik lana wa waffiqna li ta'atika ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ni'mah was-sihhata wal 'afiyah wa nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-mauta ma'al iman wal-islam. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana faghfir lana dhunubana warhamna wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.